Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tentang isim dalam bahasa Arab. Nah, isim itu adalah salah satu dari 3 jenis kata dalam bahasa Arab. Nah, selain fiil, ya kan, fiil itu kata kerja dan huruf kata penghubung itu ada yang namanya tuh isim. Nah, isim itu apa? Isim itu adalah kata yang menunjukkan nama benda, orang, tempat, atau sifat. Dengan kata lain, jika dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata benda seperti buku, meja, sekolah, atau guru, nah maka dalam bahasa Arab itu disebut isim. Nah, apa aja sih contoh isim dalam bahasa Arab? Di sini bakal aku kasih tahu 4 contoh. Yang pertama itu orang. Kalau misalkan di dalam bahasa Indonesia kita sebut guru, nah ini di dalam bahasa Arab kita sebut mudarrisun. Nah, itu salah satu contoh. Kalau misalkan contoh yang lain itu bisa tolibun atau murid. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada benda. Benda kalau misalkan contohnya nih, kalau misalkan di bahasa Indonesia itu kita sebut kitabun, sorry. Kalau misalkan kita di bahasa Indonesia itu kita sebut buku, kalau di bahasa Arab itu kita sebut kitabun. Terus lain itu juga ada kolamun atau pena atau pulpen. Nah, selanjutnya itu ada tempat. Nah, tempat ini kita ambil kata sekolah. Kalau misalkan di bahasa Arab itu mudarrisun. Madrasatun, sorry. Madrasatun, kok mudarrisun? Madrasatun. Nah, kalau misalkan contoh yang lain dari tempat itu ada masjid, masjidun. Itu contoh gampangnya. Nah, terakhir itu ada kata sifat. Di isim itu ada kan ya sifat. Sifat itu kalau misalkan di bahasa Indonesia seperti besar, kalau di bahasa Arab kabirun. Terus ada indah, kalau di bahasa Arab jamilun. Nah, itu adalah contoh-contoh isim di dalam bahasa Arab. Nah, jadi jika sebuah kata itu bisa menunjukkan nama sesuatu atau sifatnya, maka itu bisa kita sebut dengan isim. Nah, itu tadi adalah contoh isim di dalam bahasa Arab. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri isim. Nah, ciri-cirinya tuh kayak gimana sih? Gitu. Supaya kita lebih mudah dalam mengenali isim dalam sebuah kalimat, kita bisa melihat beberapa ciri berikut. Nah, nih. Yang pertama itu biasa diawali dengan alif, lam gitu ya di depan katanya. Nah, contohnya apa? Contohnya kita ambil dari mufrad tadi. Itu ada al-kitabu. Itu artinya buku itu. Ya kan? Terus contoh yang kedua itu adalah al-masjidu. Artinya adalah masjid itu. Nah, terus yang kedua itu bisa, jadi ciri-ciri isim itu bisa memiliki tanwin. Memiliki tanwin tuh kayak ada u, in, an gitu. Itu namanya tanwin. Nah, biasanya kalau misalkan kata isim itu dia memiliki tanwin. Nah, contohnya kayak kitabun artinya sebuah buku, atau kolamun gitu. Itu artinya sebuah pena. Nah, terus selanjutnya ciri-ciri isim yang selanjutnya itu bisa berbentuk mufrad. Mufrad itu tunggal, satu, ya kan? Terus pokoknya kalau isim itu bisa berbentuk mufrad atau tunggal, terus mutanna, ganda, atau yang kalau misalkan dia lebih dari 2 itu jamak atau banyak ya.
Nah, contohnya apa aja? Nah, kalau misalkan yang tunggal atau mufrad itu bisa biasanya di akhir tuh ada tanwin gitu. Jadi mudarrisun. Nah, itu contoh kata mufrad. Isim mufrad. Nah, kalau misalkan yang musanna atau ganda itu contoh katanya adalah misalnya mudarrisani, itu artinya 2 guru. Nah, itu ganda namanya musanna. Nah, kalau misalkan yang jama atau lebih dari 2 itu mudarrisuna, artinya para guru. Nah, itu adalah 3 contoh dari isim mufrad, musanna, sama jama. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba melihat bagaimana isim ini digunakan di dalam kalimat. Tadi kalau misalkan yang isim mufrad yang kita coba pakai yang kitabun tadi ya. Nah, contohnya apa? Yang pertama itu ada hadza kitabun. Itu isim digunakan dalam kalimat ya. Hadza kitabun artinya apa? Artinya adalah ini adalah sebuah buku. Itu yang mufrad. Hadza kitabun. Lalu yang kedua itu contoh yang kedua ini dzalikal masjidu kabirun. Apa artinya? Ya, artinya itu adalah masjid itu besar gitu. Dalam kedua contoh ini, kata kitabun dan al-masjidu adalah isim karena menunjukkan nama benda dan tempat. Seperti itu. Nah, jadi hari ini kita udah belajar. Kita telah belajar bahwa isim itu adalah kata benda, orang, tempat, atau sifat. Nah, tadi ciri-ciri isim itu antara lain bisa diawali oleh al, memiliki tanwin, dan memiliki bentuk mufrad, musanna, serta jamak. Nah, contoh isim tadi bisa kita temukan dalam berbagai kata yang kita gunakan sehari-hari. Tadi nggak cuman buku dan masjid aja, yang pokoknya benda-benda kayak misalkan kotak pensil, terus mobil, apalagi meja, itu bisa itu termasuk dalam kategori isim. Seperti itu. Nah, baik teman-teman, itu tadi pembelajaran kita tentang isim di dalam bahasa Arab. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk terus belajar dan berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.